Baik, selamat malam semuanya. Halo semuanya, sahabat inspiratif. Kembali lagi, saya Santika Yasa hadir di sini menjadi salah satu host di segmen baru yang disajikan oleh Medias TV dan juga Media Yasa Prasada Entertainment, yaitu adalah Bincang Inspiratif. Nah, teman-teman sekalian, Bincang Inspiratif ini merupakan segmen baru yang memang tujuan kita untuk mengundang berbagai sosok-sosok inspiratif yang memiliki berbagai kisah prestasi, lalu kisah-kisah unik yang dapat memberikan pengaruh kepada halayak ramai, masyarakat, dan lainnya, dan tentunya berkontribusi untuk berbagai bidang yang ada di Indonesia. Nah, pada kesempatan kali ini tentunya saya juga mengundang salah satu sosok inspiratif yang memang sudah saya kenal dari beberapa tahun yang lalu, karena kita sempat berkompetisi bareng di salah satu ajang pageant nasional, di mana memang sosoknya itu sangat-sangat fokus, lalu sangat-sangat prepare, mandiri, dan juga punya ambisi yang sangat besar. Waktu lombanya saja, saya sebagai salah satu temannya juga merasa sangat-sangat, wah, ini orang benar-benar sangat prepare, sangat fokus, dan juga sangat into banget untuk bisa berkompetisi seperti itu. Langsung saja kita sapa. Halo Kak Antoni, gimana kabarnya? Halo, puji Tuhan sehat. Puji Tuhan sehat. Kak Antoni sekarang kesibukannya apa sih? Walaupun tadi kita udah sempat ngobrol sebentar ya sebelum ini direkam. Iya kan. Untuk kesibukan sekarang tuh kerja sih. Lebih fokuskan kerja. Di bidang apa tuh? Cuma untuk saat ini, kalau aku di bidang ini karyawan swasta ya, percetakan foto. Oh, percetakan foto. Oke. Iya. Cuaca di Kalimantan gimana, Kak? Sebelum Natal hujan, banjir. Nah, udah masuk Natal nih, udah mulai panas-panasnya lagi sih. Oh, tapi iya. kadang hujan, tapi enggak lebat ya. Oh iya, saya lupa ngucapin selamat Natal bagi seluruh umat yang merayakan ya, karena baru saja kita melaksanakan Natal 2 hari yang lalu, seperti itu. Kalau di Bali dari awal bulan itu udah hujan dan banjir. Mungkin banyak sekali berita ya yang termuat di media online tuh di Bali tuh benar-benar parah banget, Kak. Hujan, banjir, angin puting beliung. Jadi keluar rumah tuh agak sedikit was-was, apalagi ngadain acara. Jadi kebanyakan, iya betul. Iya, kebanyakan di rumah, kebanyakan via online segala macam gitu. Ya, mudah-mudahan semuanya sehat dan semuanya bisa diberikan kelancaran, khususnya Kak Antoni. Nah, Kak Antoni, seperti yang saya ketahui nih sebagai teman kan, karena kita sempat kompetisi bareng seperti yang saya sampaikan tadi, saya juga istilahnya kita udah follow-followan di sosial media. Saya mengikuti kegiatan Kak Antoni dari awal lah gitu. Kan Kak Antoni ini multi talent sekali ya. Jadi nggak hanya di kompetensinya itu tuh nggak hanya di satu bidang pekerjaan aja. Kemarin saya sempat lihat Kak Antoni juga desain baju untuk ajang pageant nasional, right? Kak Antoni juga, iya, Kak Antoni juga bikin video promosi pariwisata ya. Kalau video promosi pariwisata kan memang salah satu advokasi dari ajang sebelumnya ya, sepertinya. Karena iya, karena Kak Antoni itu saya lihat tuh benar-benar, saya pengen mempromosikan Kalimantan Barat gitulah, seperti yang Kak Antoni bilang. Nah, semua talent ini tuh apakah memang dari kecil Kak Antoni udah miliki, atau memang seiring beranjaknya usia itu terasah, atau dari mana sih datangnya semua talent itu, Kak? Nah, sedikit cerita. Kalau untuk dari kecil itu bakat saya itu sebenarnya tuh menggambar. Menggambar ataupun terus prakarya gitu ya, kayak bikin origami, lipat-lipat, atau pokoknya prakarya bikin miniatur gitu. Nah, pas lulus SD itu nggak tahu kenapa aku udah nggak bisa gambar lagi. Malah cuma bisa merancang baju. Terus kalau untuk yang buat miniatur itu masih bisa. Nah, untuk gambar itu aku tiba-tiba nggak bisa lagi. Padahal waktu SD itu aku sering lomba gambar poster, itu juara terus. Nah, lulus SD aku nggak tahu kenapa nggak bisa sama sekali. Kayak hilang gitu talentnya. Hilang bakat menggambarnya. Nah, iya betul, nggak tahu kenapa. Yeah. Malah timbul bakat baru, yaitu merancang busana. Awalnya cuma kayak mikir, busana ini aku coba bikin, tapi bukan digambar ya, langsung dipraktekin kayak dijahit gitu, walaupun belum rapi gitu kan. Oke. Jahit. Nah, sampai aku umur berapa ya, aku lupa umur berapa sih, tapi udah lulus SMK itu aku pelajari lebih dalam, tapi nggak yang les private untuk menjahit sih gitu. Cuma kayak lihat di sosial media gitu kan cara jahit,
basic-basicnya kayak gitu. Jadi sampai sekarang tuh masih dipelajari sampai sekarang. Nah, kalau untuk gambar, sampai sekarang aku nggak bisa gambar lagi setelah lulus SD. Berarti kalau bikin baju bukannya harus ada sketsanya, atau Kak Antoni langsung aja aplikasiin di di model patungnya gitu misalnya? Nah, itu permasalahannya di mana-mana kalau desainer itu atau perancang busana, kostum kan harus gambar dulu nih. Yeah. Apalagi orang mau bikinkan baju nih, boleh dong rancangin dulu. Kalau di aku itu, aku harus menjelaskan bukan menggambar. Oh, gitu. Jadi aku nggak bisa gambar. Berarti kalau bikin baju tuh Kak ya, ini kan kita balik lagi kan sebelum ke sana. Memang Kak Antoni itu ada di lingkungan yang ada penjahit atau keluarganya ada penjahit atau gimana sih sebenarnya? Nggak ada sama sekali. Oh gitu. Nggak ada yang bisa jahit, nggak ada basic jahit ataupun soal fashion tuh nggak ada. Dari keluarga nggak ada. Tapi yang saya lihat gimana Kak? Sorry. Dari suka menjahit itu karena ada satu momen di mana waktu itu SMK ada praktek nari. Nah, di mana itu disuruh bikin kostum sendiri. Jadi kepikiran kan, ini momen kesempatan atau gimana ya, aku bikin kostum itu biar menarik. Tapi dengan jahitan sendiri, bikinan sendiri daripada sewa gitu kan. Kalau sewa kan kita sewa, itu balikin bukan milik gitu kan. Benar. Nah, aku rancang itu bukan gambar, aku dari otak rancang. Udah rancang sendiri, kayak pikir aku harus gimana buatnya ya, rancang, detailnya seperti ini. Nah, langsung udah fix, aku langsung aplikasikan, langsung praktekkan gitu, aku buat. Waktu itu aku kena nari Dayak, ada Dayak gitu kan. Aku buat nggak yang mewah sih, tapi simple gitu, tapi oke lah kalau untuk pemula gitu kan. Nah, aku buat dari mana-mana, aku bikin sendiri, aku jahit sendiri, bikin pola motif sendiri. Nah gitu. Jadi sejak itu tuh aku kayak, ini loh karya aku pertama kali, walaupun orang nggak tahu kan, cuman kalangan sekolah aja yang tahu. Ini aku bangga, sampai sekarang masih ada kok bajunya. Oh gitu. Berarti sebenarnya talent itu kayak natural aja ya, muncul gitu karena betul. Keinginan. Terus apa ya namanya Kak ya? Gimana pendapat keluarga Kak terkait talent itu? Dan juga sekarang kayaknya kakak kan mulai fokus untuk salah satunya itu sebagai desainer yang saya lihat juga kan, karena udah ada akun Instagramnya. Lalu juga kemarin kalau nggak salah dapat penghargaan di salah satu pageant, beberapa pageant kayaknya, di mana baju Kak Antoni itu dapat penghargaan National Costume ya. Benar kalau nggak salah. Yes, best national costume. Nah kalau udah mendapatkan penghargaan kan otomatis itu diapresiasi. Apresiasi itu kan merupakan bentuk dari adanya mungkin artistik yang Kak Antoni visualkan di kostum itu tuh diterima gitu di kalangan fashion seperti itu. Nah, gimana sih Kak sebenarnya pendapat dari keluarga terkait sekarang? Kalau untuk pendapat dari mereka sih terutama mendukung, tapi itu pernah dibilang labil. Labil. Karena dulu aku waktu bisa gambar, aku kayak cita-cita dulu jadi pelukis. Atau arsitek. Didukung, orang tua selalu dukung, nggak ada yang ngebantah atau apa. Ya udah lanjutin kalau memang mampu ataupun sanggup gitu. Setelah bisa jahit, gambar tak bisa, malah orang tua bilang, kok labil sih, nggak ada konsisten. Sebab bakatnya tuh apa, ini bisa, itu tak bisa, nanti ujung-ujungnya ini dijalanin, yang itu ditinggal gitu ya. Ya mau gimana ya, nama bakat yang lama terpendam dan tak bisa lagi, jadi kita asah bakat yang ada gitu kan. Sejauh ini mendukung. Iya, malah disuruh buka apa ya, galeri aja, tempat penyewaan baju gitu. Sampai sekarang sih masih ada. Ya soalnya kayak gini loh Kak, istilahnya apa ya, kadang-kadang saya pun kayak gitu, saya juga merasakan kadang-kadang kalau kita punya satu talent, lalu kita kadang-kadang ke distract dalam waktu yang singkat dengan talent yang lain. Nah, saya juga sering merasakan itu gitu. Itu yang mungkin keluarga itu mencoba untuk clearkan gitu. Nanti kalau misalnya kamu ambil terlalu banyak, nanti kamu jadinya nggak fokus gitu, mungkin arahnya ke sana. Cuman salut banget sama Kak Antoni
yang basicnya sama sekali nggak ada sebagai tidak ada mengenyam pendidikan formal di desain, lalu juga di lingkungan keluarga juga tidak ada yang memang bakatnya atau berkecimpung di dunia desain, tapi bisa merancang busana yang sangat keren sekali, grande yang saya lihat, dan juga sampai menang beberapa penghargaan awards di ajang pageant nasional ataupun regional. Nah, kalau saat Kak Antoni bikin baju nih misalnya, nah kita jadi fokus ke baju ya. Nanti kita bahas yang lain. Karena menarik banget menurut saya. Karena kan background Kak Antoni itu sebagai di bidang hospitality lah kita bilang kan, di toko, di toko bener kan? Nah itu kan hospitality lah, hospitality. Ini kan sangat-sangat cross banget sama profesi lainnya Kak Antoni sebagai desainer gitu ya. Ada beberapa desainer khususnya di daerah saya di Provinsi Bali, mereka itu mengambil sebuah tema atau sebuah konsep yang secara langsung jadi ikoniknya produksi atau karya-karya mereka. Misalnya, saya hanya mau bikin baju dari bahan-bahan daur ulang gitu misalnya. Saya hanya mau bikin baju yang dia budaya Bali. Kalau Kak Antoni punya nggak ikoniknya yang ciri khasnya itu tuh cuma Kak Antoni yang punya? Mungkin fokusnya di bahan, fokusnya di bentuk kah gitu? Kalau di aku sih sebenarnya untuk satu spesifik satunya tuh nggak ada ya, mungkin ada beberapa, tapi yang paling menonjol di aku tuh kayak busana Dayak sih. Karena mencerminkan provinsi Kalimantan Barat kan, jadi ikoniknya Kalimantan Barat itu seperti apa. Nah kalau untuk bahan bisa dibilang aku tuh bahannya tuh kalau hampir sebagian besarnya itu daur ulang, tapi nggak kelihatan daur ulang ya, karena kita cat lagi kan. Kita pakai cat semprot gitu kan. Nah kalau pernah waktu itu diminta bikin busana daur ulang, aku tolak karena apa? Karena dia minta desainnya itu nggak boleh diwarna, harus pure daur ulang. Nah kalau di aku kayak aku mikirnya kalau benar-benar daur ulang tuh bukan aku banget. Jadi tuh aku harus ada main warna, harus ada main pernak-perniknya gitu biar menarik. Soalnya kan untuk dipakai juga, karena kalau aku pikir cuma daur ulang toh kayak pada umumnya orang buat gitu kan pakai plastik kasih ditempel gitu. Kalau bagi aku tuh cuma sekali pakai. Benar. Nggak bisa disewa lagi. Nah cepat rusak kan. Jadi aku tuh mau buatnya tuh yang untuk jangka panjang dan bisa disewakan kembali. Jadi ada feedback untuk kita mengembalikan modal. Karena setahu saya juga kalau misalnya kita bikin baju yang benar-benar raw materials yang kita bilang kayak yang benar-benar dari bahan daur ulang tanpa kita touch up lah, itu benar kata Kak Antoni, kadang-kadang cepat rusak. Kayak kita bikin baju-baju buat lomba-lomba SMP itu loh Kak. Kadang-kadang kan kita bikin dari kardus, kartun. Kadang-kadang bentuknya itu tuh jadi aneh. Karena beda-beda pattern kan Kak. Kalau udah dicat kan jadinya bisa linear satu pattern kayak gitu. Nah kemarin saya sempat lihat salah satu karya Kak Antoni itu yang dipakai oleh Runner-up Putra Nusantara. Kalau nggak salah itu juga dari Kalimantan Barat kan. Nah Kak Antoni bisa nggak ceritain filosofi dari kostum itu? Karena banyak banget nih kostumnya, saya jadi bingung. Yang saya ingat cuma itu salah satunya, yang keren banget. Itu kan gede ya, grande ada sayapnya gitu. Coba Kak Antoni bisa ceritain nggak sedikit filosofinya? Boleh ya. Sebenarnya untuk kostum yang aku bikin untuk dibawa ke nasional itu ada 3. Yang pertama kali aku bikin itu dari, boleh sebut nama ajangnya nggak? Boleh, silakan. Boleh. Aman. Dari ajang Putra Putri Kebudayaan Nusantara. Itu kan awalnya aku yang ikut lomba, cuma aku mikir karena satu dan lain hal aku membatalkan dan ada kandidat baru. Sebenarnya dari Putra Kebudayaan Nusantara itu baik kostum yang dipakai itu harusnya aku yang pakai waktu itu lomba, cuman aku batalkan, jadi aku kasih ke dia. Itu desain aku pernah desain selama 1 bulan tanpa gambar ya, desain di otak gitu. 1 bulan ya waktunya ngedesain aja. Aku mikir aku harus bikinnya gimana ya biar cocok sama karakter orang ini, karena sebelumnya aku yang pakai kan, jadi aku bisa prepare gitu. Nah ini diganti orangnya gitu, gimana ya cara buatnya. Terus aku alihkan lagi nih, kalau pakai bikin sayap nggak usah terlalu gede tapi sedang lah, kali ya aku langsung buat sayapnya. Di situ bajunya gimana lagi ya biar beda dari yang lain, tapi tuh kalau misal tanpa sayap itu dipakai pun juga untuk menari atau fashion show gitu kan. Benar dapat jadikan satu semuanya. Udah dapat kabarnya langsung eksekusi sampai habis. Kalau untuk yang Putra itu aku buatnya 1 bulan
Awalnya ya 1 bulan. Awalnya pas aku kan buat itu ada spill sedikit di Instagram kan, kostum ini. Nah sebenarnya banyak juga yang kayak DM gitu meragukan hasilnya. Jujur banyak meragukan hasilnya bakal seperti apa gitu. Aku nggak balas sih, aku selesaikan dulu sambil spill sedikit. Nah pas udah finishing, udah selesai, udah keluar kostum itu, photoshoot anaknya, banyak yang suka, banyak suka sampai RD. Aku juga, tolong dong minta buatin untuk putrinya. Dan dibuatkan untuk putrinya itu dalam waktu 3 hari sebelum mereka ke nasional. Itu benar-benar sebelum berangkat ya? Benar-benar sebelum berangkat banget ya? Astaga. Betul, 3 hari sebelum berangkat. Lalu aku mutar otak, aduh gimana nih konsepnya gimana untuk yang putri. Sebelumnya aku belum ada tema untuk yang putri, nama kostumnya apa. Aku pikirkan dulu, ini bahannya harus gimana, motif harus gimana. Terbuatlah perisai, khasnya orang Dayak. Kalau bahasanya itu talawang ya, talawang. Nah, buat 3 bajunya seperti ini. Bajunya saya samakan dengan yang putranya, biar kalian kan sepasang gitu kan. Buat fix, udah finishing, fitting, RD aku suka. Ini udah keren, udah mantap gitu kan. Nah, untuk namanya itu sebab bukan aku yang kasih nama untuk yang putrinya ya. Itu RD aku yang kasih namanya Talawang Darah Gang. Kalau yang putranya itu aku kasih nama sendiri. Setelah buat itu ke nasional, dan disitulah kostum aku menang, ditampilkan dan di-repost sama portal pageant lain gitu kan. Senang sih. Jujur senang banget, kostum pertama kali bawa ke nasional dan dapat best nasional kostum. Udah setelah itu mungkin karena banyak yang repost soal kostum aku yang buat itu. Nah sampailah ke anak ini nih yang dari Putra Kampus Nusantara. Nah dia tiba-tiba Bang, aku Suryadi dari Meliau katanya. Boleh nggak aku minta buatin post untuk berangkat lomba nasional Putra Kampus Nusantara katanya. Aku tanya dulu nih, karena sebelum mengiyakan aku tanya dulu berangkatnya kapan, bulan berapa, jadi biar ada persiapan kan. Katanya bulan sekian, tanggal sekian, masih lama. Ketemuan dia dari Sanggau loh, Kabupaten Sanggau, jauh-jauh ke Pontianak gitu kan. Ketemu, dia kasihkan desainnya, dia gambar sendiri. Aku udah kasih tahu, aku nggak bisa gambar, kamu desainkan. Dia maunya desain kayak gitu, maunya membawakan ciri khas kota Pontianak, Tugu Katulistiwa, karena Pontianak kan identik dengan Tugu Katulistiwa. Dia maunya nggak mau sayap, jadi gantinya tuh Tugu Katulistiwa. Awalnya dia gambar tuh kayak simple sih, aku bilang bisa gambarnya, cuma mau nggak dicampurkan dengan ornamen lain, contoh kayak burung karena Pontianak kan masih sama dengan Kalimantan Barat ya. Jadi kan kita gabungkan. Nah terbentuklah kostum itu. Nah aku kasih nama itu Bumi Katulistiwa, dan ternyata pemikiran dia juga sama, aku kasih nama kostum itu Bumi Katulistiwa, jadi sama gitu kan. Kenapa dikasih nama Bumi Katulistiwa? Karena kami di sini sebenarnya itu selain Pontianak itu kota Katulistiwa, kami juga menyebutnya Bumi Katulistiwa. Nah, terciptalah kostum itu. Seperti itu sih cerita singkat. Mantap. Berarti hampir sebagian besar kostum yang Kak Antoni buat tuh emang ada unsur Dayaknya ya. Mengangkat kebudayaan daerah lah istilahnya. Itu keren banget sih. Jadi saya sambil buka Instagramnya teman-teman sekalian ya. Nanti bagi yang ingin kepoin karya-karya Kak Antoni itu bisa ke wiragaleri _PNK. Itu nanti bisa dilihat beberapa karya. Nanti saya juga tampilin deh di video aja. Itu keren-keren banget. Ini juga ada baju gini yang saya lihat ya, baju-baju kayak tenun gitu. Itu juga dibikin sendiri Kak? Apa gimana? Kalau yang tenun itu bukan bikin sendiri, aku beli bahan jadi. Terus itu aku pakai untuk fashion show. Sebelum aku ke nasional, ada sedikit cerita tuh kayak tenun itu. Sebelum aku kenalnya nama dunia pageant, aku tuh ke model dulu, lomba model Pontianak gitu kan. Nah ada satu sesi tema bajunya itu pesta etnik. Nah karena aku belum ada RT waktu itu kan, jadi tuh bingung mau cari baju tuh di mana, sewa baju tuh di mana gitu kan. Dan aku buat sendiri yang simple dari kain etnik. Aku beli bahannya,
beli di Shopee ya, yang murah-murah aja gitu kan. Iya. Nah aku desainnya pada umumnya orang pakai sih, karena belum ngerti banget kan dulu desain, minta orang jahitkan karena biar cepat kan, karena waktu udah singkat banget. Jahit udah jadi dipakai. Nah jadi sebenarnya itu bukan yang bikin sendiri tapi desain sendiri juga sih. Oh, I see. Nah, tadi Kak Antoni sempat nyebutin dulu saya tidak ada RD gitu ya. Jadi saya bikin sendiri gitu. Emang dari saat kompetisi tuh Kak Antoni itu udah mandiri banget yang saya lihat ya. Sampai waktu itu tuh kita ada masuk kualifikasi di apa itu ya? Di Best Talent ya. Best Talent, right? Yeah. Nah, di Best Talent tuh Kak Antoni itu menampilkan tarian. Itu kan ada kostumnya itu bikin sendiri Kak ya? Kostumnya. Kalau untuk kostum itu kalau yang untuk kostum itu karena udah terjun ke dunia pageant waktu itu kan. Jadi puji Tuhan ada yang sponsorkan busana itu, jadi nggak buat. Oh gitu. Untuk bikin video. Oke. Nah tadi kita udah membahas banyak banget mengenai kenapa Kak Antoni itu tertarik dunia fashion, gimana awalnya. Nah sekarang kita mau bahas pageant sedikit Kak. Nah karena kan kalau yang saya lihat Kak Antoni itu tuh benar-benar punya passion yang cukup besar di dunia pageant, entah itu sebagai pelaku pageant ataupun sebagai orang yang memang mensupport dari pelaku pageant itu. Salah satu contohnya adalah sebagai fashion designer. Nah, ada banyak sekali stereotip yang memang dewasa ini tuh mulai terkikis lah. Tapi tetap muncul. Salah satunya itu adalah masalah fisik. Ya, masalah fisik dulu. Waktu awal-awal saya terpilih itu saya dibully. Ini perwakilan Bali kok kayak bapak-bapak tahun 1990 ya. Saya digituin di komen di Instagram tuh kan gila sekali. Nah Kak Antoni tentunya sempat dong mendapatkan bulian atau mendapatkan ya komen-komen yang konotasinya negatif gitu. Gimana caranya Kak Antoni untuk menyikapi hal ini di dunia pageant? Oke. Mungkin aku cerita sedikit kenapa aku bisa terpilih untuk mewakili Kalbar ke tingkat nasional waktu itu. Sebenarnya itu tidak diadakannya pemilihan, tapi pakai handpick ya, kalau di dunia pageant ya handpick harus ditunjukkan gitu. Nah itu awalnya aku kan angkatan 2022 untuk di Provinsi Kalimantan Barat. Nah ada satu tingkatan aku lagi itu namanya Lichandra, itu dari tahun 2021. Itu yang model itu Kak ya? Bukan awalnya ya betul. Oh ya. Yang coach catwalk itu. Setelah aku ditunjuk dan menjadi Mr. Grand Tourism Provinsi Kalimantan Barat tahun 2022, itu sebenarnya banyak yang tidak setuju. Ya, karena banyak kekurangan, bisa dibilang banyak ya kekurangan aku ya. Pertama itu masalah tinggi badan. Tinggi badan aku bisa dibilang bukannya untuk orang yang ikut kedutaan, takutnya duta gitu. Nah, cuman ya belum sampai ke telinga saya langsung nih. Mungkin kayak dari mulut ke mulut gitu kan. Ada yang bilangin seperti ini, jadi udah biasa. Nah sebenarnya pas ditunjuk itu aku menolak untuk ketiga kali aku menolak pemilihan. Di tawarannya pertama itu ditolak ya? Tawaran itu di bulan 2 2022 bulan 2 ya, bulan Februari pertengahan ditawarin Antoni mau nggak mewakili Kalbar ke ajang ini acaranya bagus, pokoknya benar-benar glamor acaranya. Aku tanya lah lisensinya berapa, sekian lisensinya. Nggak dulu deh, karena belum siap, karena belum tahu kan. Oke, nggak apa-apa. Akhir bulan 2 ditawarin kembali dengan orang yang sama. Ayo Antoni ikut ini, karena nggak ada kandidat lagi katanya gitu kan, nggak ada yang mau ikut. Enggak dulu deh, karena aku tahu kekurangan aku, jadi tolak dengan alasan kerjaan. Ketiga kalinya itu di bulan 3, ingat banget di bulan 3 awal bulan deh kalau nggak salah, ditawarin untuk ketiga kalinya. Ayo, ini terakhir kalinya aku tawarin. Setelah ini tidak ada penawaran sama sekali. Ini kesempatan terakhir, mau atau tidaknya saya kasih kamu berpikir malam ini. Itu aku berpikir sampai benar-benar pikirin mata-mata, aku ikut nggak ya, karena udah terjun ke dunia pageant itu kan tahu lah ya, netizen itu seperti apa. Banyak stereotipnya lah. Resiko. Nah betul, aku harus nanggung resiko yang berat gitu, dan kita harus membawa tugas provinsi ke ajang nasional seperti itu kan.
aku meyakinkan hati dan oke, aku terima. Nah saat itu udah terpilih, selempang provinsi udah ada, photoshoot dan terjun semua udah sebagian tahu. Oh kok wakilnya di seperti ini, kok wakil Kalbar nggak ada yang lebih bagus dari ini, yang lebih tinggi kan banyak kan. Itu aku lihat di kolom komentar Instagram RP aku juga. Nah aku mikir setidak mampu itu aku untuk mengikuti ajang tersebut, aku mikir gitu kan. Cuman aku mikir ya biarin aja, aku kan biar ke nasional pakai uang aku sendiri, bukan istilahnya bukan dibiayain orang lain. Jadi itu apa mendengarkan, tapi sakit hati itu ada. Nah jalanin sebelum karantina nasional sempat memikirkan untuk mengundurkan diri karena udah capek dengan persiapan yang lama, cari sponsor yang sulit gitu kan, terus capek banget itu. Cuma dari keluarga, dari teman dekat support terus kan, jangan mundur sayang, karena tinggal beberapa bulan lagi berangkat kan, ya udah lanjut walaupun sedikit kurang semangat. Nah sampailah ke hari H mau ke berangkatan karantina. Nah ketemulah Popo yang lainnya gitu kan, makin semangat nih. Tapi sebenarnya pas sampai Jakarta tuh ketemu finalis lain tuh yang dari provinsi lain itu kayak aduh tinggi, putih, perawakannya oke semua, kayak ada sedikit insecure. Cuman waduh sangat membantu sekali kan. Cuma aku mikir pas di dalam kamar, aku mikir udah terlanjur ke Jakarta menghabiskan banyak uang, nggak mungkin aku mau mundur gitu kan. Jadi udah hajar aja gitu, hajar ya, gas aja gitu, tutupi kekurangan dan kelebihan yang kita ada gitu. Jalanin, nggak berharap menang juga kan, karena udah tahu dunia pageant kan karena dikirim ke internasional juga. Semuanya politik ya, berharap ya betul, berharap pengalaman lah setelah ini. Rupanya dapat Best Talent, top 16 Head to Head Challenge, Mister dapat Sosial gelar dan selempang itu Mister Grand Tourism Sosial Indonesia 2023. Itu gak nyangka banget kan. Itu faktanya, fun fact juga, pas aku dapat selempang itu tanggal 10 hari Jumat sebelum aku ulang tahun, dan biasanya itu malam grand final aku ulang tahun, jadi sebagai kado ulang tahun aku di tahun itu sih. Ih, keren banget. Waktu itu tuh saya juga ikut senang ya, karena waktu itu tuh dalam kompetisi banyak sekali sebenarnya yang dijagokan. Istilahnya kayak saya misalnya itu kan agak tidak terlalu dilirik lah istilahnya, kan dari fisik itu tidak sesuai mungkin dengan kriteria pageant gitu, Anthony atau yang lain. Cuman jujur dalam kompetisi itu istilahnya memang sudah kelihatan kan dari awal yang mana yang lebih dapat treatment spesial. Cuman mungkin tidak hanya di pageant itu, di pageant lain juga, karena memang kalau ikut pageant itu salah satu modal utama apalagi cowok itu look ya. Itu sangat penting sekali. Betul. Kalau looknya udah dapat ya placementnya pasti dapat. Ceritanya Anthony itu hampir mirip sama saya loh, Anthony. Dulu saya itu ditawarin bulan Februari. Habis itu saya nolak. Lanjut bulan 6 saya nolak. November saya ditawarin terakhir. Nah, karena menurut saya ini ada yang support kan, ada yayasan yang mau support. Alhasil kita jalan, tiba-tiba 1 bulan sebelum kompetisi saya ngilang. Karena saya ngerasa saya udah capek, pertama, kedua kok di komennya hateful sekali ya. Maksudnya tidak se-hateful Anthony, tidak sesampai segitunya. Cuman mereka cuma kayak oh ini wakil Bali, kayak ini gitu-gitu. Nah, alhasil dari sana saya ngerasa kayak saya mundur aja deh. Kayaknya ikut pageant tuh nggak ngasih saya uang gitu lah, Anthony. Jadinya udah deh gitu. Jadi akhirnya saya mau mundur, tapi ternyata ya mungkin memang udah takdirnya ikut gitu. Cuman cerita kamu perjuangan dalam pageant itu terlepas dari insecure yang kamu rasakan tuh keren banget, sampai dapat penghargaan Mister Grand Tourism Social, masuk awards itu keren banget. Oke, Kak Anthony, tadi kan Kak Anthony udah jelasin berbagai pengalaman pageant, khususnya di pageant yang kita ikuti bersama lah ya. Stereotype yang mungkin Kak Anthony temui dan saya temui itu hampir sama lah, istilah tinggi badan, lalu warna kulit mungkin, habis itu look yang mungkin menurut para pageant lover itu kurang sesuai. Kak Anthony, sekarang Kak Anthony kan juga akan ikut pageant lagi kan?
Dan kemarin tadi sudah kita sempat ngobrol kalau Kak Antoni itu udah lulus sampai mau menuju grand final ya. Itu keren banget. Kenapa mengikuti ajang PPN lagi? Karena gini, sebenarnya saya juga kemarin tuh akan ikut ajang PPN lagi, jujur. Dan sudah ikut dan sudah lolos. Sudah lolos nih. Kenapa demikian? Karena itu dijebak, bukan dijebak sih. Disuruh ikut sama teman-teman. Cuma saya mikir lagi, aduh, pageant itu kan modalnya gede ya. Mental itu stabilitas mental juga di sana diuji gitu. Nah sekarang apalagi Kak Antoni itu udah menang di tingkat nasional nih, istilahnya dapat award nasional. Sekarang kok turun lagi gitu ke ajang regional. Nah itu kenapa? Motivasinya kenapa Kak? Oke. Baik pertanyaan kenapa setelah global nasional katakan kategori kok ikut ajang yang di bawahnya seperti nasional lagi. Sebenarnya itu bisa dikatakan balas dendam ya. Kenapa saya katakan itu? Karena itu impian sebelum aku ke nasional itu memang aku udah lolos di ajang tersebut. Berajaya. Nah, ajang ini sebelum pentingnya ajang ini ya, kedutaan duta. Nah, duta itu budaya Tionghoa, jadi itu namanya Kekemei untuk provinsi Kalimantan Barat. Jadi khususnya budaya Tionghoa gitu. Cuma karena bentrok dengan program nasional, karena jadwalnya hampir sama gitu kan. Aduh, kegagalan memilihnya mau ajangnya atau nasional ya kan. Karena itu waktu yang sangat berdekatan gitu. Jadi buat lagi kalau dulu ini atau ini ya ini atau ini, tapi setelah dipikir udah memutuskan untuk nasional karena dari persiapan udah jauh, terus dana yang juga banyak kan. Banyak kesempatan tidak ya betul, kesempatan tidak dapat dua kali itu ke nasional. Jadi tidak mengecewakan orang tua atau teman-teman yang lain. Nah makanya karena sempat pemilu 2024 tidak diadakannya pemilihan, tidak diadakannya festival Cabome ya, jadi satu tahun itu tidak diadakan pemilihan, jadi harus nunggu tahun 2025. Nah diberi kesempatan untuk ikut lagi nih ke Kememe, dibuka pendaftaran yang program daftar itu panjang sekali tahapnya. Kita harus pakai audisi, dan audisi itu juga banyak gampang nanti diberikan ikut lolos audisi. Nah ada nama tahap penyisian semifinal. Ikut lagi tapi Tuhan baru lolos. Jadi betul. Jadi tinggal tunggu karantina sama grand finalnya. Jadi untuk grand final itu mungkin di bulan Buana berdekatan dengan Cabome ini kan budaya Tionghoa gitu. Oh iya. 2 tahun lalu itu Maret ya? Final. Itu kan ya. Oh iya pantas. Banget. Nah, motivasinya itu ikut ya. Karena gelar PPN nasional udah habis kan. Ya. Terus tuh mencoba lagi yang ke Kememe. Tahun-tahunnya ini mungkin rezeki aku lagi, kita tak tahu nanti sampai ke sana di mana. Tapi untuk sejauh ini aku puas dengan hasil yang aku berikan, perjuangan yang kita di ajang Kememe seperti itu. Untuk motivasi lain sih kayak untuk yang lebih beratnya motivasi juga ada sih, paling kalau rasanya balas dendam tentunya yang lalu tidak cukup. Kita doakan yang terbaik lah ya untuk Kak Antoni, semoga bisa meraih placement yang sangat tinggi di ajang itu. Nah sebenarnya ajang ini tuh selain pelestarian budaya Tiongkok, itu sebenarnya ada hal lain juga nggak Kak yang emang diadvokasikan atau dilaksanakan? Ya bukan budaya Tiongkok, itu budaya Tionghoa. Sorry. Nah itu bukan memperkenalkan atau mempromosikan budaya Tionghoa aja, tapi mencampur dengan wisata, kuliner, ada budaya Tionghoa seperti itu. Jadi mencampur wisata dapat, budaya dapat, kuliner juga dapat. Jadi masih masih nyambung dengan yang acaranya ikutin.
jadi lagi advokasi aku untuk jadi ini. Apalagi udah membangun Instagram khusus untuk meliput destinasi yang bisa kita sebut sebagai yang mungkin belum banyak diketahui oleh masyarakat umum ya, khususnya di Kalimantan Barat. Itu nanti juga ada di IG Antoni. Itu saya lupa namanya. Itu apa sih namanya saya lupa. Tourism Borneo. Jadi kalau teman-teman dapat insight yang mau ke Kalimantan Barat juga bisa berkunjung ke Instagram Tourism Borneo. Di sana ada berbagai informasi mengenai objek wisata termasuk fotonya juga dan juga lokasinya. Ada juga beberapa video yang kakak klik sendiri ya di sana ya. Itu keren. Itu adaptasinya masuk menurut saya Kak. Masuk banget. Masuk banget untuk acara. Semoga. Betul. Nah, Kak Antoni, sekarang kita mau bahas sedikit lebih lanjut. Tadi kan kita udah bahas pageant, kita udah bahas masalah multiprofesi, kehidupan Kak Antoni. Untuk kedepannya, di real life-nya, Kak Antoni sebenarnya cita-cita di masa depan itu ingin seperti apa? Lalu apakah sudah punya step by step ataupun hal yang Kak Antoni itu lakukan untuk bisa mencapai mimpi itu? Apakah sebagai fashion designer mungkin, atau mimpi lain yang belum Kak Antoni wujudkan di Instagram Kak Antoni, atau belum Kak Antoni istilahnya publish lah istilahnya. Kalau untuk kedepannya ya dari bahan aku harus dalami pertama desainer gitu, karena aku udah apply juga jatuh cinta dengan dunia fashion gitu kan. Nah terus kedua itu mungkin dari skill aku membuat video, karena jujur skill aku membuat video masih di atas kurang. Jadi aku masih harus belajar untuk menjadikan konten aku terutama di Tourism Borneo itu menjadi konten yang menarik dari orang tertarik untuk melihat seperti itu. Oh ya. Mungkin jadi influencer dan fashion designer ya jatuhnya ya. Nah, semoga itu yang terbaik. Oh iya, tadi saya bingung, saya lupa. Sebenarnya kasus Kak Antoni yang Kak Antoni jelaskan tadi itu yang mana ya? Saya lupa jadinya. Jadi dia ngeblank nih. Karena tadi kita bahas masalah future, ada satu hal yang tadi Kak Antoni bahas yang dulu juga ada sama saya gitu. Pada saat apa ya itu ya? Dan nanti kalau saya ingat saya infoin saya pribadi sama Kak Antoni ya. Oke, Kak Antoni, kita udah bahas banyak hal. Mungkin Kak Antoni ingin menyampaikan pesan ataupun pesan bagi generasi muda yang mungkin masih struggle, karena Kak Antoni kan sangat inspiratif sekali. Banyak hal yang udah Kak Antoni capai, banyak hal yang Kak Antoni ingin dalami. Kak Antoni juga udah tahu, saya ingin fokus di bidang ini. Bahkan dewasa ini banyak anak-anak yang masih kesulitan untuk berpikir atau punya mindset seperti itu. Ada nggak hal yang ingin Kak Antoni share ke mereka, step-kah atau motivasikah supaya mereka itu bisa, this is something that I'm going to pursue gitu. Ini hal yang akan saya jalani atau hal ini yang akan membuat saya berkembang gitu. Kalau untuk hal yang saya pesankan itu untuk terutama generasi muda, manfaatkan waktu yang ada karena kesempatan tidak datang dua kali. Terutama yang memiliki kekurangan di fisik atau perlu tetap semangat, karena kalian mempunyai kelebihan tersendiri, dan tutuplah kekuranganmu dan kelebihanmu, dan jangan dengan orang lain yang menjudge dirimu dengan komentar negatif. Kita tidak mampu menutup mulut sebanyak itu, kita hanya mampu menutup telinga, dan kita introspeksi diri, memperbaiki diri, dan menunjukkan kalau kita mampu dan bisa. Betul. Itu keren banget. Nanti teman-teman sekalian itu sosok tips yang powerful sekali. Semoga nanti teman-teman yang nonton bisa terinfluence untuk bisa lebih lebih percaya diri lagi, lebih mengenal dirinya, lalu juga bisa mengetahui bidang apa yang mungkin saya bisa asah agar nanti kedepannya saya bisa menjadi sosok inspiratif seperti Kak Antoni. Nah, Kak Antoni, sebelum kita menyelesaikan sesi ini, nanti teman-teman yang mau kepo dan juga kenal sama Kak Antoni bisa dikontak di mana Kak? Instagramnya? Untuk Instagram bisa follow ataupun kepo ini Antoni
Ratamawi juga. Atau mau ke Instagram aku yang lain, contohnya Vokasi Oro, tulisin bordernya juga bisa. Nah, aku juga membangun sosial media yaitu TikTok dan YouTube. TikTok aku dan YouTube itu sama juga tulisin bordernya banyak. Dan bisa kepoin, mau subscribe boleh, mau follow gimana? Harus di subscribe dan di follow ya. Biar lebih intens ya pokoknya. Iya, khususnya bagi kalian memang mau dan suka dengan konten pariwisata dan juga budaya, ataupun yang mau sewa baju nantinya, semoga kita doain Kak Antoni bisa terus berkembang, ada juga mengasah skill di fashionnya, dan mungkin bahkan bisa merambah lebih luas lagi cakupan pasar bagi mereka, bagi customer yang ingin menyewa baju Kak Antoni. Nah, Kak Antoni, terima kasih banget waktunya. Kita udah istilahnya ngambil sekian jam waktu Kak Antoni yang sangat berharga untuk bisa bikin baju mungkin yang bisa Kak Antoni gunakan sebagai untuk desain baju mungkin atau untuk kerja lain. Kami ucapkan terima kasih. Semoga teman-teman yang nonton bisa terinfluence dan menjadi sosok inspiratif seperti Kak Antoni. Nah, bagi teman-teman sekalian, konten ini akan kami publish tentunya di Instagram Media TV, dan juga teman-teman juga bisa menyaksikan konten ini di Media Sastra Entertainment. Jika teman-teman suka bisa like, comment, dan share. Kita ketemu lagi di konten-konten inspiratif berikutnya. Saya Sekiasa, pamit undur diri. Sampai ketemu lagi di acara berikutnya.